Ada Kak Agatha. Coba yang lain ada siapa lagi di sini? Bentar. Kak Ahdiato deh, Kak Ahdiato. Soal pertama Kak Ahdiato, kira-kira jawabannya apa nih? Kalau menurut saya mah kayaknya C ada Clostridium, Kak. Yakin? Yakin yang C? Iya ada, Kak. Pengikat kan ya, Kak? Kenapa nih yang C? Karena kan itu cracking dan butuh pengikat ya, Kak. Nah, terus salah satu contohnya pengikat itu Clostridium, atau bisa juga sih polyphenylpyrrolidone. Kemarin crosspovidone buat apa? Crosspovidone? Crosspovidone yakin buat pengikat. Buat penghancur, Kak. Ya, crosspovidone itu buat penghancur ya. Berarti di sini karena cracking, dia butuhnya apa? Dia butuhnya pengikat. Di sini yang pengikat apa? Yang pengikat itu polyphenylpyrrolidone ya. Iya, Kak. Maaf. Kok annotation aku hilang ya? Nah, kan polyphenylpyrrolidone di sini fungsinya sebagai pengikat. Terus akdisol. Akdisol itu nama lain dari apa? Dari sodium starch glycolate. Sodium starch glycolate itu fungsinya buat apa? Kemarin. Ya, ya, dia fungsinya sebagai super disintegran. Berarti dia sebagai penghancur juga ya. Crosspovidone, dia fungsinya sebagai apa? Penghancur juga. Berarti bukan ya. Terus talk sama magnesium stearat. Mereka berdua sebagai apa fungsinya? Anti lengket ya. Pelincir atau lubrikan. Ya, mereka bisa buat glidan, lubrikan, atau anti adheran ya. Intinya zat-zat yang mencegah terjadinya lengket gitu ya. Oke, soal pertama ada yang masih bingung? Sebenarnya soal pertama cuma masalah ingat-ingat aja nih, bahan ini tuh fungsinya buat apa sih, kayak gitu doang. Jadi kalau kita udah tahu, oh masalahnya ini, solusinya harus ditambahin apa, nah kita tinggal ingat-ingat, oh bahan yang fungsinya sebagai pengikat tuh apa sih, yang sebagai penghancur tuh apa sih, gitu ya. Oke, kita lihat nih, ada siapa lagi ya. Next kita ke Kak Deborah deh. Oke. Pertanyaan nomor 2, Kak Deborah. Kira-kira jawabannya apa? Kak Deborah ada di sini, Kak Deborah? Hadir. Oke. Apa nih Kak kira-kira? Buruk nggak sih? Buruk ya, Kak?
3 gram per detik. Gimana teman-teman yang lain? Jawabannya C. Kok mati guys? Bentar, sebentar. Oke, benar ya. Kalau yang baik tuh berarti harusnya berapa ya, Kak? 4 sampai 10. Oke, kalau lebih dari 10 berarti dia Kalau lebih dari 10 itu sangat baik. oke, kalau misalnya dia sangat buruk, Lebih kecil dari 1,6 gram per detik. oke. Next. Pertanyaan selanjutnya ada Kagat Bel, ada Kagat Bel. Ada, Kak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Kak. Kira-kira berapa nih jawabannya? Udah ketemu Kagat Bel? 1,6 bukan sih, Kak? Coba Hausner rasio kemarin rumusnya apa? Berarti rho tap ya kan? Dibagi rho bulk. Berarti sama dengan rho tap-nya 200 per 200 dibagi 75, Kak. ya, dibagi 75 karena tap itu volume setelah dimampatkan ya. 200 Ya. dibagi 90 sama dengan berapa nih? 2,67. 2,67 Oke. dibagi 2,22. 1,2. Ini ya. Iya, Kak. Oke. Ingat-ingat rumusnya rho tap dibagi rho bulk. Tap itu berarti massa per volume, tapi volume yang dipakainya adalah volume akhir atau volume setelah dimampatkan. Rho bulk itu volumenya volume ruah ya, atau volume awal sebelum dimampatkan. Oke, masih ada yang bingung hitung Hausner rasio? Nggak ada? Next ya.
Oke. Next, ada siapa lagi nih? Lihat dulu. Kak Erni, ada Kak Erni? Dir. Coba Kak Erni. Metode pembuatan tablet yang tepatnya kira-kira apa nih, Kak? Granul basah ya? Ya, kenapa granulasi basah gitu ya? Misal nih, teman-teman pertanyaannya nantinya, Kak, kenapa granulasi basah? Kan granulasi kering juga sebenarnya bisa-bisa aja. Balik lagi ya teman-teman. Apa ya, kayak keyword-keyword di soal itu nggak akan serta-merta dikasih tanpa maksud dan tujuan gitu ya. Misal kayak, dia kan stabil terhadap air dan pemanasan, apalagi yang kering Kak, misalnya tuh nggak ada air, nggak ada pemanasan gitu kan, berarti harusnya stabil-stabil aja, kenapa nggak granulasi kering? Pokoknya teman-teman mindset-nya, kata kunci atau keyword-keyword di soal itu nggak akan semata-mata dikasih kalau nggak ada tujuannya ya. Jadi kalau udah dibilang, oh dia stabil adanya air dan pemanasan, udah pasti itu mengarahkan kita ke proses granulasi basah. Gitu ya. Oke, masih ada yang bingung tentang metode pembuatan tablet? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lihat dulu ada siapa lagi nih. Kak Rahelin. Kak Rahelin, ada Kak Rahelin? Ada, Kak. Oke, coba Kak Rahelin. Gimana nih, kira-kira jawabannya apa nih dari hasil uji ini? Mungkin D ya, Kak. Tidak memenuhi syarat karena ada satu tablet yang hancur lebih dari 15 menit. Ya, betul. Ingat ya, nih, kan ini uji waktu hancur ya. Uji waktu hancur dilakukan terhadap 6 tablet. Terus tabletnya itu tablet tidak bersalut, berarti syaratnya nggak boleh lebih dari berapa menit? 15. Ya, berarti syaratnya kurang dari 15 menit ya. Terus datanya ada 10,8 menit, 9 lebih 5 menit, terus 12.50, 17.15, sama 11.15. Nah, berarti kan ada satu data yang lebih dari 15 menit ya. Sedangkan kriteria penerimaan untuk uji waktu hancur itu apa? Nggak boleh ada satu atau dua tablet yang lebih dari 15 menit ya. Berarti ketika ada, berarti dia jadi tidak memenuhi syarat. Karena ada satu tablet yang hancur lebih dari 15 menit. Gimana? Paham? Untuk nentuin, oh hasilnya ini masuk syarat, oh ini nggak masuk syarat, atau masih ada yang bingung? Enggak lah ya. Berapa tadi, Kak? Ini kurang dari 15 menit, 1 menit dalam... Nih, kan tablet tidak bersalut, Kak. Tablet tidak bersalut itu syaratnya nggak boleh lebih dari 15 menit waktu hancurnya. Nah, jadi ketika ada satu data yang lebih dari 15 menit, dia interpretasinya berarti tidak memenuhi syarat. Karena ada satu tablet yang hancur lebih dari 15 menit. Oke.
Oke. Yang lain paham atau ada yang masih bingung? Kak, itu 12.50 itu kurang dari 10 menit ya? Kurang dari 15 menit, Kak. Itu 12.50 itu menit. Itu kan 1:10:08, terus 9:05. 12.50 itu berarti kurang dari 10 menit apa gimana? Kan Berarti nggak syaratnya, lebih dari 15 menit ya? iya, kan syaratnya kurang dari sama dengan 15 menit. Jadi yang 12.50 ini masih masuk syarat kan ya? Iya, berarti ada satu ya. Oke. Oke. Adela, Ya, berlaku untuk semua jenis tablet ya berarti ya Kak ya? Satu biji aja juga nggak memenuhi syarat ya? ya betul. Oke Kak. Oke. Ada lagi? Kak mau tanya kalau untuk tablet bersalut itu 60 menit ya? Tergantung. Tabletnya salut apa? Kalau salut gula, kurang dari sama dengan 30 menit. Kalau misalnya tabletnya salut entrik, kurang dari sama dengan 60 menit. Gitu. Ini yang kurang dari sama dengan 15 menit buat yang tidak bersalut. Kak, maaf, berarti untuk semua tablet itu baik yang bersalut atau yang tidak bersalut, salut enterik itu kalau misalkan ada satu aja yang melebihi dari itu berarti tidak memenuhi gitu ya? Ya, tidak memenuhi syarat uji waktu hancur tahap 1 gitu. Satu. Oke, paham? Kak, mau nanya dikit dong. Tadi Boleh. kan salut entrik kurang dari 60 menit ya Kak. Tadi saya baca di PPT sini lebih dari 60 menit dalam medium asam. Lebih dari 60 menit? Iya, di PPT. Maksimalnya kan 60 menit tuh? Iya, tapi di PPT itu ditulis itu lebih dari 60 menit. Oh, coba ntar aku minta tolong tim buat cross-check lagi di PPT-nya ya, Kak, buat direvisi. Iya, makasih. Oke, thank you, Kak. Ada lagi, teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita next ya. Next, ada siapa lagi nih? Kak Rifki deh, Kak Rifki. Coba, gimana interpretasi hasil uji disolusi ini, Kak Rifki? Ada Kak Rifki nggak ya? Kak Rifki nggak ada ya? Coba, Kak Siska, ada nggak Kak Siska? Iya ada Kak. Oke. Coba, gimana nih Kak Siska interpretasi hasil uji disolusi tablet levonya nih? Lulus Kak. Yang B. Yakin? Yang A bukan Kak. Ya,
Oh iya, Betul. yang Hasilnya yang A ya. Tidak lulus karena ada 2 tablet yang hasilnya kurang dari 85%. Kan nilai Q-nya 80% ya. Nilai Q 80%. Berarti syarat S1-nya itu apa? Q plus 5 ya. Q plus 5%, berarti jadi 85%. Berarti nggak boleh ada 1 tablet pun yang kurang dari 85% kan? Sedangkan di sini ada hasil 82% sama 78%. Berarti nggak masuk syarat ya? Gimana? Setuju teman-teman? Paham? mau nanya, Paham. Ya, mau pokoknya ingat. Syarat uji disolusi tahap 1 itu nggak boleh ada 1 tablet pun yang kurang dari Q plus 5. Jadi kalau syaratnya 80%, nah S1 itu semuanya harus lebih dari 85%. Gitu. kamu nanya Kak. Berarti ini Ya, bisa lanjut tahap 2 atau ya, betul. Kalau di aslinya setelah misalnya nggak lulus nih tahap 1, berarti lanjut ke tahap 2. oh gitu. Maaf, itu kan tidak disebutkan tahap 1 atau tahap 2. Berarti kita asumsinya kalau nggak disebutkan itu berarti itu tahap 1 gitu. Ya, kenapa kita berasumsi seperti itu? Karena di sini hanya ada 6 data ya. Kalau misalnya udah masuk ke tahap 2, pasti data yang di-provide nggak akan 6 data, tapi udah 12 data ya. Oh iya 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 iya. Yeay. Ada lagi? Paham ya? Next nih. Oke, siapa lagi nih? Kak Fitriani. Ada Kak Fitriani? Batuk pilek ya? Iya, Kak. Oke, coba Kak Fitriani. Ini alat disolusi yang dipakai tipe apa ya? Yang B bukan sih, Kak? Yang B, yakin? Nih, coba kita lihat bareng-bareng. Seorang R&D hendak melakukan percobaan pembuatan tablet amlodipin ya, berarti sediaan tablet. Basket. Tablet, buat tablet guys. Pedal. Ya, Pedal, buat Kak. tablet pakainya pedal. Oh iya. Karena kemarin kataku gini kan, misal ini ininya ya tabungnya. Berat. Iya, kalau tablet kan pasti berat ya nyemplung. Nah, kita butuh pakai alat dayung aja yang kayak gini. Kalau kapsul kan dia gini ya. Terus dia ringan, dia mengambang kan. Makanya kita pakai tipe basket yang kayak gini. Jadi nanti kapsulnya ada di dalam sini gitu. Ingat ya, ini tipe tablet pakainya pedal, kalau basket itu buat kapsul. Kalau Supo pakai yang mana Supo? Flow. Ya, flow through cell buat Supo. Oke. Next ya. Oke, kembali dengan hasil uji disolusi. Kita lihat ada siapa ya? Kak Debi.
Ada Kak Debi? Ada, Kak. Oke, coba kalau hasil uji disolusi ini berarti gimana nih, Kak? Lulus B, Kak, B. Ya, betul yang B. Nih, kan ini ada 12 data. Berarti 12 data dia udah masuk tahap 2 ya. Syarat uji disolusi tahap 2 itu nggak boleh ada satupun yang kurang dari Q min 15 ya. Berarti 80 min 15 sama dengan 65%. Nah, di sini kan datanya nggak ada ya yang kurang dari 65%. Berarti hasilnya lulus karena tidak ada nilai Q kurang dari 65%. Oke, Kak mau nanya Kak, boleh. Kenapa, Kak? kalau kayak gini berarti nggak usah dilihat rata-ratanya juga ya? Sebenarnya bukan nggak usah dilihat rata-ratanya sih, Kak. Cuman rata-ratanya udah pasti masuk. Oh, oke. Maaf sih Kak. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Oke, kita next ya. Nah, terakhir nih, hitung-hitung supo Kak Yusuf, Muhammad Yusuf Pratama. Ada Kak Yusuf? Ada Kak. Ya. Coba berapa nih jumlah basis yang dibutuhkan? Itu aminofilinnya 5% ya Kak? Ya. Tiga 38,4 Kak. Oke, betul. Gimana caranya Kak Yusuf? Itu dulu Kak, apa namanya, dilihat dulu bobot total supositoriumnya berapa. Oke, bobot total dulu ya. Kita cari caranya 2 gram kali 20 ya. Ya Kak. 40 gram. Terus Bobot total dikali ini kandungan aminofilinnya. oke, dicari bobot zat aktifnya ya. Atau bobot Ya. aminofilin. Nah, kan itu 5% bobot per bobot ya. Berarti 5/100 dikali 40 gram. Sama dengan 2 gram ya. Baru Ya, kita Kak. hitung bobot basisnya ya. Iya, Bobot Kak. basisnya sama dengan 40 dikurangi 2 kali 0,78 dengan 38,4 gram. Itu ya. Iya, Kak. Ada yang masih bingung yang lain? Paham? Gimana nih? Ada yang masih mau ditanyain atau cukup? Oke, kalau udah nggak ada yang mau ditanyain, nah
Segitu review untuk materi tablet-tablet kemarin, materi hitung basis supo. Sekarang kita bakal lanjut nih, materi liquid ya. Bentar. Oke. Oke. Mari kita lanjut dengan pembahasan tentang sediaan liquid. Nah, sediaan liquid yang bakal kita bahas hari ini itu ada tentang larutan. Larutannya, larutan sejati termasuk eliksir, ada tentang suspensi, sama emulsi. Oke. Nah, kalau ngomongin sediaan larutan, udah pasti erat kaitannya dengan kelarutan suatu zat dalam pelarutnya gitu ya. Nah, teman-teman pasti udah sering banget lah lihat tabel ini gitu ya, tabel kelarutan zat itu. Nah, aku minta nih, tolong kalau bisa teman-teman hafalin nih kelarutan zat itu, perbandingan kelarutan zat. Jadi misal, zat yang dikatakan sangat mudah larut, berarti perbandingannya itu dia kurang dari 1. Ini tuh maksudnya gimana sih, Kak? Kurang dari 1 ini gitu ya. Nah, kurang dari 1 tuh maksudnya jadi 1 gram dari zat aktif itu bisa larut dalam kurang dari 1 bagian pelarutnya. Gitu. Itu yang dibilang kurang dari 1. Jadi 1 banding kurang dari 1. Terus mudah larut berarti range-nya itu 1 sampai 10. Jadi 1 gram zat aktif itu bisa larut dalam 1 sampai 10 mili pelarut. Larut 10 sampai 30, agak sukar larut 30 sampai 100, sukar larut 100 sampai 1000, sangat sukar larut 1000 sampai 10.000, dan praktis tidak larut itu lebih dari 10.000. Nah, teman-teman silahkan hafalin ya bagan perbandingan kelarutan ini. Oke. Nah, terus apa sih sebenarnya yang dimaksud sama larutan tuh gitu kan? Larutan itu udah jelas sediaan cair ya, yang mengandung 1 atau lebih zat kimia yang terlarut. Misal, nggak selalu terlarut tuh dia harus terdissolve sempurna, tapi dia juga bisa terdispersi secara molekuler dalam pelarutnya gitu ya. Pelarutnya bisa pelarut tunggal, bisa juga campuran pelarut ya. Campuran pelarut nantinya sediaannya ada eliksir atau ada sediaan-sediaan yang pelarutnya itu pakai kosolven ya. Nah, ngomongin kosolven, sekarang kita lihat nih, gimana sih cara-cara meningkatkan kelarutan suatu zat aktif gitu ya. Kan nggak selalu kalau misalnya ada zat yang nggak larut, harus langsung dibikin suspensi atau harus langsung dibikin emulsi gitu kan ya. Kita juga bisa kan meningkatkan kelarutan zat aktif itu nih. Contoh pertama, dengan cara fisika, yaitu kita menurunkan ukuran partikel dari zat aktifnya. Nah, kenapa Kak bisa meningkat penurunan ukuran partikel tuh bisa ningkatin kelarutan? Karena ketika ukuran partikelnya lebih kecil, maka otomatis luas permukaan dari partikel yang kontak dengan pelarutnya itu akan semakin besar ya. Nah, kalau permukaan yang kontak lebih besar, maka interaksi antara zat aktif sama pelarutnya pun akan lebih besar. Maka kelarutannya akan meningkat. Nah, nurunin ukuran partikel tuh bisa gimana sih Kak? Gitu. Ya dihalusin aja biasa, terus diayak nantinya sampai mendapatkan ukuran partikel yang diinginkan. Tuh. Terus, next ada dispersi solid.
menggunakan dua komponen yang berbeda, umumnya matriks hidrofilik dan obat hidrofobik. Dispersi solid itu contohnya kalau kalian praktikum Farset, ada mentol sama campur, kalian gabungin, dia mencapai titik eutetikum, terus dia jadi larut kan ya. Nah, itu salah satu contoh meningkatkan kelarutan dengan dispersi solid. Jadi kita nggak perlu nambahin etanol kan ya. Ketika kita mencampurkan dua zat itu bisa auto larut. Terus, next dengan pembentukan garam. Nah, udah jelas ya, di sediaan-sediaan obat banyak banget nih zat aktif yang dipakai itu dalam bentuk garamnya. Loh, kenapa? Karena sediaan-sediaan itu ketika dia ada dalam bentuk garamnya, itu akan meningkatkan kelarutan. Nah, contohnya apa sih gitu kan? Contohnya ada aspirin, teofilin, barbiturat. Biasanya kita pakai bentuk garamnya. Gitu. Terus, next itu ada kosolvensi. Nah, termasuk eliksir ya. Biasanya kalau misalnya kita bikin sediaan larutan, kan pelarutnya itu nggak mutlak air doang ya. Kadang kita tambahin propilen glikol, kadang kita tambahin gliserin, atau bahkan etanol ya untuk sediaan eliksir. Nah, itu tuh tujuannya apa sih? Tujuannya untuk meningkatkan kelarutan dari zat aktif tersebut. Jadi misal, oh zat aktifnya tuh kelarutan di airnya jelek nih, tapi dia kelarutan di etanolnya bagus. Nah, ya udah kita bikin eliksir aja ya. Dengan apa? Dengan menggunakan campuran pelarut antara air dan etanol. Tuh. Terus, next ada solubilisasi. Nah, solubilisasi itu gimana sih maksudnya, Kak? Gitu ya. Teman-teman kebayang kan kalau misalnya kita mau ngelarutin susu pakai air dingin atau bikin kopi pakai air dingin, pasti dia tuh ngambang-ngambang kan ya serbuknya di atas. Jadi nggak larut, jadi susah larut. Nah, itu adalah fenomena kenapa sih kita butuh zat pembasah gitu. Nah, itu tuh karena adanya perbedaan tegangan permukaan kan antara air sama zat padatan. Makanya biasanya kalau kita mau bikin sediaan farmasi itu kita tambahin zat pembasah atau wetting agent disebutnya. Nah, contohnya tuh apa sih? Contohnya tuh surfaktan-surfaktan kayak twin, span. Nah, tujuannya kan menurunkan tegangan permukaan. Jadi sebelum dilarutin, kita basahin dulu nih, biar pas dikasih pelarut, dia nggak akan ngambang-ngambang di atas, tapi dia bisa langsung terlarut dengan sempurna. Gitu. Sampai situ, ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita next ya. Nah, kalau kemarin di tablet tuh ada kan masalah-masalah dalam sediaan tablet. Nah, sekarang ada juga nih masalah di sediaan larutan. Bahkan di sediaan larutan biasa ya, larutan bukan suspensi atau bukan emulsi. Apa nih masalah yang biasa terjadi? Namanya itu adalah caps locking. Biasanya sediaan sirup atau larutan itu kan punya kadar gula yang tinggi ya, kadar sirup yang tinggi, makanya dia manis banget. Nah, masalah yang terjadi itu adalah nanti biasanya suka ada kerak-kerak kayak gula gitu kan di pinggiran botol atau glukosa yang terkandung dalam sediaan itu terkristalisasi pada bibir botol. Nah, itu disebutnya caps locking. Nah, solusinya apa dong, Kak? Solusinya adalah penambahan anti caps locking. Jadi biar si gula-gulanya tuh nggak ngegumpal lama-kelamaan di bibir-bibir botol. Ditambahinlah sorbitol atau gliserol. Gitu. Terus, setelah sediaan larutan, ada sediaan emulsi. Nah, kalau misalnya larutan, kan udah jelas zat aktifnya terlarut dalam pelarutnya, atau kalaupun terdispersinya dalam ukuran molekuler yang sangat kecil. Nah, kalau emulsi, itu kan tadi larutan satu fase ya sistemnya. Kalau emulsi itu adalah sistem dua fase.
Dua fasenya tapi bukan dari padatan dan larutan, tapi sama-sama larutan, yaitu antara minyak dan air, di mana salah satu cairannya itu akan terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Gitu. Tipe emulsi nantinya ada dua, ada minyak dalam air dan air dalam minyak. Tergantung fase mana, terdispersi dalam fase mana, ya. Kalau misalnya minyak dalam air, berarti fase minyaknya terdispersi dalam fase air. Kalau air dalam minyak, berarti fase airnya terdispersi dalam fase minyak. Terus, ada emulsi, berarti udah jelas ada zat pembantunya ya. Zat pembantu untuk mendispersikan satu fase cairan dalam cairan yang lain tuh disebutnya apa sih? Disebutnya emulgator ya. Nah, tujuannya apa? Udah jelas sama, untuk menurunkan tegangan permukaan atau tegangan antar muka antara minyak dan air. Karena ketika dua zat nggak bercampur itu udah jelas masalahnya satu, karena adanya perbedaan tegangan permukaan antara keduanya. Adanya ngotot-ngototan gitu ya, nggak ada yang mau ngalah. Nah, makanya kita tambahin nih bantuan emulgator, biar dua-duanya tuh mau ngalah, jadi bisa nyampur ya. Tuh, jenis emulgator. Ada surfaktan, contohnya spantuin, yang nantinya hubungannya sama ngitung HLB. Terus ada juga nih emulgator hidrokoloid, contohnya ada PGA atau gom Arab, ragakan, alginat, paragenan, gitu kan. Nah, kalau misalnya emulgator-emulgator yang dipakai itu tipe hidrokoloid, biasanya emulsi yang terbentuk adalah emulsi tipe minyak dalam air. Karena mereka, basicnya itu mereka larut dalam air, gitu. Oke, ngomongin emulsi pasti udah jelas, nyerempet-nyerempet HLB. HLB itu apa sih? HLB itu kan hidrofil, lipofil, balance. Nilai untuk mengukur nih efisiensi emulgator yang digunakan. Nah, kan udah jelas ya, mau bikin emulsi tuh komponennya ada minyak, ada air. Emulgator fungsinya untuk bikin tegangan permukaan antara keduanya tuh turun, biar mereka mau bergabung, mau nyatu. Makanya kita harus lihat emulgatornya harus punya nilai HLB yang pas dong. Biar apa? Biar minyak sama air di komponen formula kita mau bercampur ya. Nah, nilai HLB itu semakin tinggi maka akan menunjukkan sifat zat tersebut tuh semakin hidrofil. Twin. Twin itu kan lebih suka air ya atau hidrofil. Maka pasti nilai HLB-nya biasanya lebih tinggi. Nih, kayak yang bisa teman-teman lihat di tabel ini. Terus span. Span itu kan lebih suka minyak ya, atau bersifat lipofil. Maka yang nilai HLB-nya pasti akan lebih rendah. Nih, jauh lebih rendah ya daripada twin. Gitu. Nilai HLB ini tujuannya kemana sih, Kak? Pengaruhnya kemana gitu ya. Pengaruhnya itu nantinya ke tipe emulsi yang akan terbentuknya apa, gitu. Tapi, Kak, nilai HLB harus dihafalin nggak? Enggak, nanti juga dikasih tahu kok, gitu ya. Oke, terus kalau tadi masalah di sirup itu ada caps locking, nah, sekarang ada nih masalah-masalah di emulsi. Tapi kalau di emulsi itu masalahnya ada yang sifatnya reversibel atau reversibel itu kan artinya bisa kembali lagi ya. Jadi ketika kita kasih pengocokan lagi, kita kasih homogenisasi lagi, dia bisa balik lagi gitu kan. Nah, contoh ketidakstabilan yang sifatnya reversibel itu pertama ada creaming. Apa sih creaming itu, Kak? Creaming itu di mana emulsinya memisah jadi dua bagian, dengan salah satu bagian itu mengandung lebih banyak fase yang terdispersi. Jadi biasanya minyaknya tuh udah mulai nyatu-nyatu lagi nih. Tapi ketika kita kocok, dia akan terdispersi kembali. Itu creaming. Terus, ada yang disebut flokulasi.
Flokulasi itu berkumpulnya tetesan minyak, tapi nggak sampai bikin tetesan minyak baru kayak coalescence. Mereka cuma membentuk globul-globul aja, kayak ngegerombol aja. Nah, sifatnya sama, reversibel. Mereka kalau dikocok balik lagi terdispersi kembali gitu. Nah, tapi ada juga nih yang sifatnya irreversibel atau udah nggak bisa balik lagi. Ya udah nih, dia kalau udah rusak ya udah rusak aja gitu. Nggak akan bisa dikocok jadi bagus lagi. Pertama ada apa? Ada coalescence. Di mana tetesan minyak atau airnya tuh udah bersatu membentuk suatu tetesan baru yang lebih besar. Tapi, jadi mereka kan kalau misalnya tetesan yang lebih besar udah jelas luas permukaannya lebih kecil. Ya, ntar kalau misalnya makin lama dibiarin ya udah dia akan pecah. Minyaknya ya minyak, airnya ya minyak, airnya ya minyak, airnya ya air gitu. Udah nggak akan bisa ngegabung lagi mereka. Gitu. Terus ada breaking. Breaking itu udah jelas emosinya udah pecah lah ya dari jadi 2 bagian. Itu biasanya karena mereka udah nggak stabil atau misalnya dia udah disimpan di suhu yang terlalu ekstrim atau dikocoknya terlalu kenceng gitu kan. Makanya dia udah pecah tuh, emosinya udah nggak bisa ngegabung lagi. Nah, atau ada juga yang disebut inversi fase atau fasenya tuh berubah. Misal asalnya dari tipe air dalam minyak jadi minyak dalam air atau sebaliknya. Nah, kalau ini biasanya karena salah satu fasenya tuh jadi komposisinya terlalu banyak. Misal, komposisi minyaknya terlalu banyak gitu, atau komposisi airnya terlalu banyak. Jadi kurang seimbang, dia bisa terjadi yang namanya inversi fase atau perubahan fase. Nah, gambarnya kayak gimana? Kayak gini contohnya. Oke, kan emosi harusnya kayak gini ya yang bagus. Dia terdispersi dengan baik ya dalam bentuk tetesan-tetesan kecil. Nah, kalau misalnya tipe-tipe yang masih bisa dikocok lagi atau reversibel, dia tuh kayak gini, creaming, flokulasi. Jadi emang nih dia misah, ngegerombol, tapi ya udah cuman nggak jadi satu bagian yang udah solid, dia cuman ngegabung-gabung doang. Jadi pas dikocok bisa balik lagi. Nah, kalau breaking sama coalescence, dia udah yang satu udah bikin globul yang besar, yang satu ya emang udah pecah aja emulsinya, jadi udah nggak bisa balik lagi. Gitu. Nah, oke, eksipien-eksipien yang biasa ditambahin di sediaan emulsi. Udah jelas pasti ada emulgator. Selain spantuin, bisa juga tadi ya, emulgator hidrokoloid. Terus ada zat pengental. Contohnya bisa HPMC, CMC, NaCMC. Terus ada antioksidan. Antioksidan tuh tujuannya apa sih? Biar nggak bau tengik ya. Jadi kalau di soal ada kata-kata untuk mencegah bau tengik, itu yang harus kalian tambahin adalah antioksidan. Contohnya tokoferol ya. Pengawet nipagin, nipasol, atau nama lainnya propilparaben, metilparaben ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Halo Kak, izin tanya Kak. Boleh. Antioksidan apakah bisa selain alfa tokoferol Kak? Bisa. BHT mungkin. Oh, oke, berarti kalau kayak gitu untuk antioksidan itu termasuk golongan vitamin ya Kak ya? Hitungannya ya Kak? Atau Enggak gimana? juga sih, enggak juga sih Kak. Antioksidan banyak contohnya, tapi enggak selalu yang vitamin gitu. Emang apa ya, gimana? Emang senyawa-senyawa yang bisa bersifat antioksidan aja. Alkohol juga bisa Kak. Yang butil hidroksitoluen, dia kan alkohol ya, dia punya sifat antioksidan, umum dipakai di sediaan farmasi sebagai antioksidan. Gitu. Terus, sebentar, di modul tuh ada listnya nggak ya? Aku sambil lihat nih modulnya. Oke, nanti kalau nggak coba aku kirimin juga ya. Aku ada, kok
hilang ya. List apa ya namanya, list eksipien-eksipien lain yang umumnya digunakan di sediaan farmasi ya. Boleh tuh Kak, nggak apa-apa Kak. Oke, nanti coba aku share ya di grup. Siap, terima kasih Kak Dela. Oke, ada lagi teman-teman? Kak, inversi fase itu contohnya kayak gimana ya, Kak? Dia berubah fasenya. Jadi, misal awalnya dia tipe air dalam minyak, dia berubah tuh jadi minyak dalam air. Yang harusnya tuh airnya kan terdispersi di globul-globul minyak ya. Nah, tapi balik lagi kayak yang aku bilang, karena si minyaknya itu komposisinya terlalu banyak, dia tuh jadi kayak ngambil alih tuh. Dia kayak ngambil peran. Tapi jadi kebalik nantinya. Jadi emulsinya tipe minyak dalam air. Itu biasanya hanya terjadi ketika komposisi antara air dan minyak itu jomplang parah. Makanya jadi kayak yang satu kan mikirnya kayak, oh gue tuh yang lebih banyak loh komposisinya di sini gitu. Nah dia jadi mengambil alih, jadi makanya bisa berubah fase gitu. Itu inversi fase ya. Jadi dari air dalam minyak bisa jadi minyak dalam air atau sebaliknya. Gitu, Kak. Oke, Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjutin ya. Oke. Nah, sekarang tadi kan udah sampai emulsi, sekarang kita ke suspensi. Emulsi dan suspensi sama-sama sistem 2 fase, tapi bedanya kalau emulsi itu kan 2 fasenya cair-cair. Nah, kalau suspensi itu 2 fasenya padat cair. Jadi, fase terdispersinya itu fase padatan dan fase pendispersinya itu adalah cairan. Ya. Nah, ada 2 tipe suspensi ya, pasti udah umum lah buat teman-teman. Ada yang namanya flokulasi dan ada yang namanya deflokulasi. Nah, yang flokulasi itu kayak gimana sih? Dia laju sedimentasinya cepat. Jadi dia cepat mengendap. Tapi kelebihannya dia mudah terdispersi kembali. Nah, kalau yang deflokulasi, dia memang laju sedimentasinya lambat. Tapi ketika dia udah mengendap, dia sulit terdispersi kembali. Kenapa sulit? Karena sekalinya dia ngendap, dia langsung membentuk cake yang padat gitu. Makanya dia udah susah terdispersi kembali karena udah padat nih sekalinya dia mengendap. Beda sama sistem flokulasi yang dia emang cepat turunnya nih ngendapnya, tapi gampang nih pas dikocok terdispersi kembalinya gitu. Nah, sedangkan yang kita mau tuh yang kayak gimana sih? Yang ideal itu yang laju sedimentasinya lambat, tapi ketika dikocok tuh dia tetap mudah terdispersi kembali ya. Itu tipe suspensi yang kita mau gitu kan. Oke. Oh. Sama kayak emulsi, suspensi juga balik lagi kan tadi tetap harus ada suatu zat yang membantu menurunkan tegangan permukaannya. Biar apa? Biar zat padatnya itu bisa terdispersi dalam zat cair ya. Nah, nanti kalau misalnya udah ngomongin suspensi, pasti ada yang ditanyain tentang volume sedimentasi ya.
Nih, teman-teman harus ingat-ingat nih, volume sedimentasi itu gimana sih nanti ngitungnya, Kak? Ngitungnya itu caranya gampang kok, cuman volume akhir dibagi volume awal. Berarti segitu volume sedimentasinya. Volume akhir apa, Kak? Ya volume akhir setelah dia mengendap gitu. Volume awalnya sebelum dia mengendap. Ini nanti biasanya sering keluar nih tentang volume sedimentasi ya, kalau udah ngomongin suspensi. Oke. Nah, nih tadi kayak yang aku bilang kan, semua yang nggak bercampur itu pasti berhubungan dengan yang namanya tegangan permukaan. Tadi nih, contohnya ketika kita ngelarutin susu atau kopi pakai air dingin, pasti ngambang-ngambang, nggak bisa larut, butuh pembasahan. Nah, kan butuh yang namanya wetting agent ya, tadi udah dibilang. Nah, kalau di tablet kemarin itu kita ada bahas, ada yang namanya pas buat ngitung sifat alir, kita juga sama nih, ngitung sudut istirahat. Nah, kalau misalnya di suspensi, untuk pembasahan serbuk itu ada yang namanya sudut kontak. Kalau kemarin nunjukinnya sifat alir, di sini nunjukinnya apa? Nunjukin nih, segimana terbasahi sih si serbuknya itu, gitu kan. Nah, semakin kecil sudut kontaknya, itu semakin baik. Konsepnya sama kayak kemarin, semakin kecil sudutnya itu semakin baik. Kenapa? Nah, kalau di sini, kalau misalnya sudut kontaknya itu udah 0, berarti serbuknya udah terbasahi sempurna ya. Kalau sudut kontaknya kurang dari 90, berarti di situ, oh serbuknya terbasahi gitu, terjadi pembasahan serbuk, walaupun tidak terbasahi sempurna. Nah, terus kalau misalnya sudut kontaknya antara 90 sampai 180, berarti itu tuh si serbuknya sukar terbasahi. Kalau serbuknya itu udah sukar terbasahi, berarti butuh apa? Butuh wetting agent dong. Biar apa? Biar si serbuknya tuh udah dibasahin dulu sama wetting agent, baru dikasih si pelarutnya. Oke. Nah, ini di sini ada eksipien yang biasa dipakai buat sediaan suspensi. Contohnya, udah jelas ada surfaktan di sini ya, atau wetting agent untuk menurunkan tegangan permukaannya, ada twin, span. Nah, terus ada suspending agent, pendispersinya ya, ada HPMC, CMC, NaCMC, teragakan. Antioksidannya tadi sama aja, ada alfa-tokoferol atau BHT juga, ada nipagin, nipasol sebagai pengawet. Nah, sekarang kita lihat nih, yang biasanya sering keluar di UKI juga tentang sifat aliran ya. Pasti biasanya tuh ditanyainnya, oh kalau sifat aliran suspensi tuh apa sih gitu ya. Coba, menurut teman-teman, kan sifat aliran tuh ada sifat aliran Newton, nah sama yang non-Newton. Non-Newtonnya nanti ada yang plastis, pseudoplastis, dilatan. Nah, menurut teman-teman, suspensi tuh masuk ke sifat aliran yang mana sih? Pseudoplastis. Ya, betul. Suspensi itu masuknya ke sifat aliran pseudoplastis. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Kalau aliran Newton tuh gimana sih, Kak? Aliran Newton itu contohnya apa? Air ya. Ya udah, dia mah emang tipe aliran yang ideal aja gitu. Dia nggak pengaruh sama apapun, ya udah dia gampang mengalir, mau ada ataupun tekanan, ya udah dia memang alirannya udah bagus. Terus, kalau yang plastis sebenarnya kurang lebih sama kayak Newton, cuman dia memang ada pengaruh dari tekanan atau shear stress. Nah, plastis itu contohnya apa? Contohnya larutan-larutan sejati ya. Jadi kan sebenarnya larutan sejati juga ada yang nggak totally larut gitu, tapi dia terdispersi dalam ukuran molekuler gitu kan. Nah, kalau misalnya pseudoplastis tuh kayak gimana sih? Pseudoplastis itu tipe yang
Jadi viskositas dari cairannya itu, dari cairan yang mengikuti aliran ini akan menurun dengan meningkatnya tekanan atau shear rate. Jadi kalau misalnya kita bayangin suspensi, semakin kita kocok, nah viskositasnya itu akan menurun. Gitu. Terus, berarti kan yang ikut aliran pseudoplastis itu bisa suspensi, bisa juga emulsi ya, karena sifatnya sama. Kalau yang dilatan, kebalikannya. Kalau tadi viskositasnya turun dengan adanya tekanan, dilatan itu viskositasnya malah meningkat dengan adanya tekanan. Contohnya apa? Contohnya tuh pasta. Kalau teman-teman dulu praktikum sempat bikin pasta, pasta itu kan tipe yang kalau misalnya pas kita gerus, dia itu semakin kita gerus bukan semakin mencair ya, malah dia semakin numpuk di stemper kita ya. Nah, itu karena dia itu mengikuti aliran dilatan. Semakin kita kasih tekanan, viskositasnya tuh bakal semakin meningkat, jadi semakin menggumpal gitu. Nah, itu tipe-tipe aliran. Tapi, nah, sebenarnya kalau pertanyaannya itu suspensi mengikuti sifat aliran yang mana, jawabannya pseudoplastis. Tapi kalau kita pengennya suspensi kita tuh ikut aliran yang mana sih? Atau idealnya tuh suspensi tuh ikut aliran yang mana? Jawabannya adalah tiksotropi. Kenapa Kak tiksotropi gitu kan? Karena tiksotropi itu ketika kita diamkan, viskositasnya itu akan meningkat. Kalau misalnya viskositasnya meningkat, udah jelas laju sedimentasinya pasti melambat kan? Tapi ketika kita kasih tekanan atau kita kocok, dia viskositasnya akan menurun. Nah, kalau viskositasnya menurun, kelebihannya apa dong? Ya, udah jelas si sedimen kita akan lebih mudah terdispersi ya kan? Nah, terus bedanya apakah sama pseudoplastis? Pseudoplastis itu sifatnya dia irreversibel gitu. Jadi ketika udah kita kocok, kan viskositasnya menurun. Nah, tapi pas kita diamin tuh viskositasnya nggak balik lagi ke awal. Jadi dia udah makin encer aja dari yang sebelumnya. Gitu, teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa bedain ya. Kalau pertanyaannya suspensi itu mengikuti sifat aliran yang mana, udah jelas jawabannya pseudoplastis. Tapi kalau idealnya atau sifat aliran yang ideal untuk suspensi, jawabannya tiksotropi. Oke? Oke, sampai situ. Teman-teman ada yang mau ditanyain? Kak, mau tanya, jadi kalau misalnya ada kata kunci di soal ideal, untuk yang sifat aliran itu, suspensi, jawabnya tiksotropik ya, Kak? Ya, betul. Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya. Nah, sebenarnya kan teori yang materi liquid itu nggak banyak ya, teman-teman, yang keluar yang biasa ditanyain ya. Paling ya kalau misalnya di liquid tentang sifat-sifat aliran, di tablet paling eksipien kayak gitu-gitu ya. Sekarang kita mau mulai belajar hitung HLB nih. Oke. Teman-teman biasanya familiarnya ngitung HLB-nya pakai metode apa nih? Metode aligasi kayak gini kah? Atau metode nanti hitungan biasa? Balik lagi ya teman-teman, kita di sini sharing, diskusi. Aku nggak akan, misal sekarang aku ngajarin metode aligasi, tapi aku nggak akan maksa teman-teman, oh kalian semua harus hitungnya pakai metode aligasi. Enggak, teman-teman pahamnya yang mana, boleh dipakai aja. Yang penting kita mencapai tujuan yang sama ya, dapat jawaban yang sama. Tapi nggak usah maksain kita pakai cara yang sama. Tergantung teman-teman pahamnya yang mana. Oke, kita coba ya. Soalnya, seorang apoteker akan membuat sediaan emulsi sebanyak 100 ml. Nah, membutuhkan nilai HLB 12.
dan menggunakan emulgator sebanyak 5 gram. Oke. Jika emulgator yang digunakan adalah Twin 80 dengan nilai HLB 15 dan SPAN 40 dengan HLB 4,7, berapakah jumlah SPAN yang ditimbang? Oke, caranya gimana nih, gitu kan? Ini yang disebut metode aligasi, ya kan? Jadi di sini ada nilai HLB Twin 80, nilai HLB SPAN 40, 15, 4,7, ini nilai HLB campurannya 12. Nah, caranya adalah nilai HLB besar, maksudnya HLB besar itu nilai HLB yang lebih besar dikurangi nilai HLB campuran. Dapat 3, terus ditambahin nilai HLB campuran dikurangi HLB kecil. Dapat 7,3 ya kan? Terus dijumlahin, dapatlah 10,3. Nah, berarti nanti hitung spannya kayak gimana? Ini kan nilai spannya ada di sini ya 3. Jadi kita hitunglah 3 per 10,3 dikali. Tadi kan kita butuh emulgatornya 5 gram ya. Dikali 5 sama dengan 1,45. Berarti jawaban berapa jumlah span yang dibutuhkan? Span yang dibutuhkannya 1,45 gram ke sini. Terus nyari twinnya gimana, Kak? Ya udah tinggal bisa dengan cara kayak gini. Nih, 7,3 per 10,3 kali 5 gram. Atau bisa juga langsung nih. Kan totalnya 5 gram ya. Berarti tinggal 5 dikurangi 1,45. Sama dengan 3, berapa guys? 3, harusnya di sini 54 gitu ya. Benar. Nah, gitu. Ini metode aligasi. Paham nggak teman-teman metode ini? Paham, Kak. Intinya HLB besar dikurangi HLB campuran, ditambah HLB campuran kurangi HLB kecil, ya kan? Baru dihitung. Oke. Nah, cara yang satu lagi itu, nah kayak gini, teman-teman. Oke, contoh soalnya. Diketahui nilai Twin 80 dengan HLB 15 sebanyak 7 gram. Sama SPAN 60 HLB 5 sebanyak 3 gram. Yang ditanyai nilai HLB campurannya berapa? Nah, kan rumusnya itu kayak gini kan. Rumusnya itu dalam kurung HLB campuran dikali bobot campuran dengan dalam kurung HLB 1 dikali bobot 1 gitu kan. Ditambah HLB 2 kali bobot 2. Nah, rumus awalnya itu kan biasanya kayak gini kan. Ini karena yang ditanyain cuman HLB campuran, nggak nanyain berapa bobot campuran. Jadi ini kita totalin dulu nih. Ini kan ada 7 bagian, 3 bagian berarti 10. 10. Jadi kita tinggal hitung kan. 7 ini ya, bobot yang ini 7 per 10 dikali nilai HLB-nya 15 ditambah 3 per 10 dikali nilai HLB-nya 5. Sama dengan berarti kan 10,5 hasil ini ditambah 1,5 berarti nilai HLB campurannya 12. Nah, sekarang gimana caranya kalau mau nyari bobot campurannya? Tinggal masukin ke sini. Ke sininya nantinya jadi 15 dikali 7 gitu kan. Ditambah 5 dikali 3
Berarti di sini sama dengan 12 dikali X. Misal nggak diketahui ya bobot itunya. Jadi nantinya X sama dengan hasil ini dibagi 12 gitu. Nanti ketemu bobotnya. Gitu. Ini mudah juga sih teman-teman. Kalian tinggal jumlahin dulu. Ini nanti masing-masing dibagi jumlahnya dikali sama nilai HLB-nya. Terus jadi ini dikali ke sini. Gitu. Gimana? Ada yang paham nggak atau ada yang bingung? Paham? Oke. Kalau nggak ada yang ini aku anggap paham. Sekarang Kalau pakai yang persen itu gimana, Kak? Misal untuk cari HLB, dia pakai persen, terus ada juga nilai yang nggak diketahuinya, Kak. Sedikit soalnya. sama kalau pakai persen tuh jatuhnya jadi kayak gini juga, Kak. Nah, cuman kan kalau kayak gini kita mencari totalnya kita jumlahin ini ya. Kalau pakai persen, misal yang ada ada span, ada twin gitu ya. Tapi yang diketahui misal cuma ini 30%. Nah, kita udah berasumsi twinnya itu 70%. Kenapa? Karena kan persen itu totalnya 100 ya. Iya, benar, Kak. Iya, jadi kita langsung berasumsi ininya 70%. Nanti sama, tinggal ini dikali HLB-nya, ini juga dikali HLB-nya. Baru kita jumlahin gitu. Gitu sih, sama aja sih Kak. Cuman, nah kalau yang persen pokoknya kita berasumsinya totalnya itu bobotnya 100% gitu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Oke, sebelum ke evaluasi sediaan cair, kita coba dulu nih, ada beberapa contoh soal HLB. Bentar. Hmm. Oke, coba siapa ya? Bentar. Kak Deborah, ada Kak Deborah? Ya, Kak Deborah. Ada. Oke. Bagusan siap. Ada kan Kak Deborah? Ada. Oke. Mari kita coba Kak. Gimana? Nah, dalam pembuatan sediaan krim digunakan kombinasi emulgator, yaitu 5 bagian twin 80 dengan HLB 15 dan 2 bagian span 80 HLB 4. Berapa HLB campuran dalam krim tersebut?
6,28 enggak? Salah ya? Sepertinya kurang tepat. Salah ya? Mana nih caranya, guys? Yang A ya Kak ya? Ya, betul. Berarti kan HLB campuran sama dengan, ini kan 5 bagian twin 80 ya. Ini 2 bagian, berarti kan totalnya 7 ya. Berarti 5/7 dikali 15 sama dengan berapa teman-teman? 10,72 Kak. Oke, 10,72 ditambah 2/7 dikali 10,72. 4. Nah, ini berapa? 1,14. 1,14. Berarti HLB campurannya 11,86. Oh, Gitu. aku ngitung yang itunya, Mbak. Hitung yang 15 sama 4-nya salah ya. Oh, gimana Kak Deborah, gimana tah? Enggak, tadi aku salah lihat. Aku fokusnya ke 15 sama 4, ternyata 2 sama 5 ya. Ya. Ini jangan lupa 5 bagian nanti dikaliin ke yang 15 ini, 2 bagian ini dikaliin ke yang 4 ini ya. Tapi kita berarti totalin dulu kan 5 bagian tambah 2 bagian. Nah, buat jadi pembaginya di sini 7 gitu. Kak Dela mau tanya dong. Boleh. Kenapa Kak? Kalau di UK kayak gitu, di ruangan UK kayak gitu, kita dikasih kertas nggak sih Kak untuk coret-coretan atau gimana ya Kak? Dikasih kok, dikasih. Nanti kita dikasih selembar kertas. Oke, baik. Sama pensil Kalkulator berarti. teh. Kalkulator di komputer. Oh. Baik, terima kasih Kak Dela infonya. Oke. Nah, makanya teman-teman pun harus membiasakan pakai kalkulator di komputer. Terus nanti sebelum teman-teman mulai ujian kan biasanya dikasih waktu dulu nih buat nyobain ya. Nah, yang wajib teman-teman cobain adalah jangan lupa tuh teman-teman harus biasain untuk mencet komanya. Misal jangan sampai nanti teman-teman bisa salah bedain. Kan 10.000 biasanya ada pembatas komanya ya. Antara kalau misalnya teman-teman ngetik 5,2 gitu. Yang munculnya kayak gimana itu teman-teman harus bedain. Jangan sampai nanti salah ngitung. Tuh. Oke, yang cara ini udah paham ya? Oke. Nah. Sekarang kita next nih. Siapa ya kira-kira? Kak Deborah udah. Kak Gadbel, ada Kak Gadbel? Ada Kak. Oke, coba Kak hitung berapa jumlah span 40 yang diperlukan.
Gimana Kak? Udah ketemu? Belum, lagi dihitung dulu ya. Oke. Wah, ketemu sih Kak. Coba, mari kita coba kerjain bareng-bareng Kak. Yang pertama harus kita cari adalah apa? Bobot emulgatornya dulu ya. Dia kan di sini dibilang 5%. 5/100 kali 250 mili ya, Kak? Ya, persen jika tidak ada keterangan lain itu pasti B per V. Ya, 5 B per V itu berarti gram per 100 mili kan? Nah, teman-teman di sini harus hitung 5/100 kali 250 ya. Berapa nih dapatnya? 12,5. 12,5 gram. Terus berarti masukin ya ini ke cara aligasi yang tadi. Ya. Twin 80, HLB-nya 15, terus PAN 40, HLB-nya 4,7. Nilai HLB campurannya 12. Oke, berarti kan di sini hasilnya 3 terus 12 kurangi 4,7 7,3. 7,3. Kak. Oh iya ya. 7,3. Berarti 10,3 kan? Ya. Nah, berarti bobot spannya yang ditanyain kan bobot span. Berarti span sama dengan 3/10,3 dikali 12,5. 12,5 gram. Ya, dapatnya 3,65. 3,65 gram. Berarti twinnya berapa, Kak? Berarti kan gampang aja ya, tinggal 12,5 dikurangi 3,65. Udah. Gimana? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung atau belum paham? Ataukah kecepatan? Nggak apa-apa, bilang aja guys.
Paham sampai sini? Kak, bisa minta diulang nggak? Boleh. Dari part mana, Kak? Dari awal? Iya. Oke, coba ya. Nih. Pertama, kita lihat dulu kan soalnya. Seorang apoteker di industri farmasi melakukan pembuatan sediaan emulsi obat X sebanyak 250 mili. Oke. Terus, nah untuk mendapatkan emulsi tipe tersebut itu diperlukan nilai HLB 12 sebanyak 5%. Berarti yang pertama harus kita cari adalah bobot emulgatornya dulu ya. Bobot total emulgatornya. Kan 5%. Berarti 5% itu kan 5 gram per 100 mili ya. Sedangkan kita mau bikin emulsinya 250 mili. Jadi kita hitung dulu 5 per 100 dikali 250 sama dengan 12,5 gram. Berarti total emulgator yang kita butuhin itu 12,5 gram. Tapi kan 12,5 itu ada twin, ada span ya. Yang mau kita cari adalah berapa nih jumlah span 40-nya. Oke, berarti masukin ke cara aligasi tadi kan. Twin 80 sama span 40. Twin 80 nilai HLB-nya 15. Span 40 4,7. Nilai HLB campurannya 12. Kan tadi HLB besar dikurangi HLB campuran 3. Terus HLB campuran dikurangi HLB kecil 7,3. Terus kita totalin 10,3. Yang mau kita hitung adalah bobot span 40. Berarti sama dengan ini 3 dibagi total ini 10,3 dikali bobot total emulgator 12,5 kali 12,5 gram sama dengan 3,65 gram. Gitu. Kalau bobot twinnya, bobot twin 80. Berarti bisa kayak gini 7,3 dibagi 10,3 kali 12,5 gram. Atau bisa juga langsung 12,5 gram dikurangi 3,65 gram. Gitu. Iya, Mbak. Makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Udah paham? Oke, kalau udah paham kita next ya. Oke. Sekarang giliran siapa ya? Kak Reka, ada Kak Reka? Kak Reka, ada enggak? Coba Kak Sariana deh, Kak Sariana. Iya, Kak. Oke, coba Kak. Minta tolong dihitungin soal yang ini. Berapa bobot twin yang ditimbang? Coba ya, Kak. Oke.
6,6 ya, Kak. Oke. Nah, sebenarnya caranya kurang lebih sama kayak tadi ya. Cuman di sini yang beda adalah kita harus samain dulu satuannya ya. Iya, Tadi kan 2%-nya dari 500 liter, nanti dapatnya 10.000 gram, tapi karena yang ditanyanya dalam satuan kilogram, ya balik lagi kita dibagi 1.000 lagi ya, untuk dapat 10 kilo. Terus selebihnya ke bawahnya caranya sama kayak tadi. Oke, teman-teman yang lain ada yang belum paham atau ada yang masih mau ditanya ini tentang ngitung HLB? Kak, yang 2% tadi dikali 5 liter kan, dijadikan mililiter dulu kan, Kak? Di 5 liter, 500 liter, Kak. Iya, 500 liter dijadikan mililiter dulu kan, Kak? Atau tetap jadi liter? Nah, itu oke. Sekarang kita bahas nih. Kan 2% itu kan sebenarnya 2 gram per 100 mili gitu ya. Iya. Nah, jadi bisa kayak gini 2 per 100 dikali ini jadi 500.000 gitu kan. 500.000 mili. Nah, ini kan nanti dapatnya hasilnya 10.000 gram tapi kan. Nanti balik lagi nih, karena kita yang ditanyainya satuannya kilogram, kita bagi lagi kan gram ke kilogram. Jadi 10 kilogram. Jadi sebenarnya kalau teman-teman udah paham tentang satuannya, teman-teman langsung juga bisa 2 per 100 dikali 500. Kayak gini. 10, tapi satuannya langsung kilogram gitu. Karena sebenarnya ini dari liter konversi ke mililiter kan dikali 1.000. Nanti dari gram ini teman-teman balikin lagi ke kilogram dibagi lagi 1.000. Jadi kan sebenarnya mah dikali 1.000 nanti dibagi 1.000 ya. Habis kan sebenarnya ya. Jadi teman-teman langsung juga kayak gini bisa. Tapi kalau aduh nggak yakin Kak, mau make sure aja. Nggak apa-apa dibagi 1.000 dikali 1.000 dulu, berarti kayak gini nantinya. Jadi liternya teman-teman ubah dulu ke mili kali 1.000, masukin 500.000. Nanti hasilnya dapat gram, teman-teman bagi lagi 1.000 biar berubah jadi kilogram. Gitu. Oke. Paham atau ada yang masih bingung? Oke. Kalau paham ngitung HLB, berarti kita lanjut ke terakhir nih, tentang evaluasi sediaan. Kok bentar. Oke, terakhir nih teman-teman, tentang evaluasi sediaan cair. Oke, pertama, evaluasi sediaan cair itu ada apa? Ada uji kejernihan. Tujuannya apa? Udah jelas ya. Untuk melihat nih, buat mastiin sediaan kita atau larutan kita itu bebas dari
pengotor. Parameternya apa? Parameternya mata meter ya. Atau ya udah nih dilihat aja secara visual apakah ada partikel gitu kan, baik partikel putih, partikel hitam. Kalau partikel putih berarti kita lihat di belakangnya latar belakang hitam. Kalau partikel hitam kita lihat di latar belakang putih gitu ya. Terus selanjutnya ada uji bobot jenis. Nah, udah jelas nih uji bobot jenis, kita pengen tahu dong bobot jenis sediaan kita. Bobot jenis itu berhubungan dengan apa sih? Dengan jumlah zat terlarut di dalam sediaan kita gitu ya. Nah, nanti biasanya bobot jenis itu kan kita ngecek pakai Pikno ya kalau manualnya. Nah, nanti ada perhitungannya nih. Perhitungannya gimana, Kak? Kan intinya kita Rho itu M per V ya. Bobot per volume. Nah, jadi nanti rumusnya itu ada bobot Pikno plus sampel dikurangi Pikno kosong untuk tahu bobot sampel kita dibagi bobot Pikno plus air dikurangi bobot Pikno kosong buat tahu bobot air kita ya. Nanti dapatlah hasil massa jenisnya dengan satuan M per V gitu. Terus ada juga nih, ada parameter volume terpindahkan. Nah, ini penting. Tujuannya untuk apa? Memastikan nih kalau volume sediaan yang ada di dalam botol kita tuh udah sesuai nih dengan volume yang kita klaim di wadah atau di etiket. Tuh ya. Nah, ini juga sama nih, uji volume terpindahkan tuh ada 2 tahap. Nah, tahap 1 itu dilakukan terhadap berapa wadah? Terhadap 10 wadah. Nah, nanti kriteria berterimaannya itu kita lihat volume rata-rata dari 10 wadah tersebut itu harus lebih dari sama dengan 100% dan nggak boleh ada satu wadah pun yang volumenya itu kurang dari 90% dari volume pada etiket. Nah, kalau misal ternyata nggak masuk syarat nih yang tahap 1, berarti kita lanjutin dengan tahap 2. Nah, tahap 2 kita lanjutkan dengan 20 wadah. Nantinya volume rata-rata dari tadi yang di tahap 1 10 dan tahap 2 20 itu harus lebih dari sama dengan 100%. Nah, terus boleh ada satu yang kurang dari 95%, tapi nggak boleh ada yang kurang dari 90% dari klaim volume pada etiket gitu. Ini dilakuinnya gimana caranya, Kak? Manual, kita ukur pakai gelas ukur gitu ya. Oke. Terus, ada uji viskositas. Sudah jelas ya buat tahu viskositas atau kekentalan dari suatu sediaan. Rumusnya apa? Buat ngitung viskositas. Nah, viskositas itu nanti rumusnya kan kita biasanya pakai pembanding ya. Ada viskositas pembandingnya. Nah, nanti biasanya kita ngukur pakai viskometer Oswald. Nanti caranya tinggal waktu aliran sampel itu kita kali dengan massa jenis dari sampelnya dibagi waktu aliran pembanding dikali dengan massa jenis pembanding. Terus dikaliin sama viskositas pembanding, barulah kita dapat viskositas sampel. Tapi ini relatif jarang sih ngitung viskositas, nggak common juga nggak umum. Terus yang selanjutnya ada laju sedimentasi ya. Kalau misalnya buat sediaan suspensi kayak yang tadi udah dibahas. Caranya tinggal volume akhir dibagi volume awal. Gitu. Udah selesai materi solid liquid. Ada yang mau ditanyain teman-teman?
Gimana? Ada yang mau ditanyain? Udah nggak ada yang mau ditanyain? Kalau misalnya udah nggak ada, teman-teman jangan lupa isi absennya ya. Barusan udah aku share di grup link yang barunya buat ngisi absen. Teman-teman jangan lupa isi absennya. Terus terima kasih buat waktunya malam ini. Sampai ketemu minggu depan.